Di sini perwakilan dari kelompok 10 dan saya sekaligus menjadi moderator. Di sini saya akan memperkenalkan nama-nama anggota saya. Yang pertama ada Kaslinda Eva, kedua Neneng Purnamasari, dan yang terakhir Isi Aldina Farila. Baiklah, di sini saya langsung saja masuk ke materi pertama, dan saya sebagai pemateri pertama saya akan membahas tentang pengertian blended learning. Baik, di sini menurut saya blended learning itu adalah sebuah pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka maupun daring atau online yang menggunakan teknologi seperti komputer, smartphone, dan sebagainya. Dan dalam arti blended learning ini juga mendapat arti seperti blended learning itu disebut dengan yang artinya kombinasi atau campuran, dan sedangkan learning itu dimaksud dengan belajar. Jadi istilah dari blended learning ini biasa disebut dengan hybrid course atau pembelajaran campuran. Nah, di sini saya juga akan menyebutkan salah satu tokoh, yaitu Thorne 2003, yang menyatakan bahwa blended learning itu adalah berpendapat bahwa pembelajaran itu dilalui dengan teknologi seperti smartphone, multimedia, CD-ROM, video streaming, email, maupun kelas virtual yang biasa kita sebut dengan kelas online atau pembelajaran daring. Nah, jadi di situ saja semua itu pun dikombinasikan dengan pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi, perkenalkan saya Kaslinda Eva. Di sini saya sebagai pemateri kedua dan saya akan membahas tentang kelebihan dari blended learning. Nah, kelebihannya itu antara lain yang pertama, penyampaian pembelajaran dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja dengan memanfaatkan sistem jaringan internet. Yang kedua, peserta didik memiliki keleluasaan untuk mempelajari materi ataupun bahan ajar secara mandiri dengan memanfaatkan bahan ajar yang tersimpan secara offline. Yang ketiga, kegiatan diskusi berlangsung secara online ataupun offline dan berlangsung di luar jam pelajaran. Kegiatan diskusi berlangsung baik secara peserta didik dengan guru maupun antar peserta didik itu sendiri. Yang keempat, pengajar dapat mengelola dan mengontrol pembelajaran yang dilakukan siswa di luar jam pelajaran peserta didik. Yang kelima, pengajar dapat meminta kepada peserta didik untuk mengkaji materi pelajaran sebelum pembelajaran tatap muka berlangsung dengan menyiapkan tugas-tugas pendukung. Yang keenam, target pencapaian materi-materi ajar dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, pembelajaran menjadi luas dan tidak kaku. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Purnamasari, pemateri ketiga yaitu kekurangan blended learning. Kekurangan blended learning itu ada 5. Yang pertama, pengajar perlu memiliki keterampilan dalam menyelenggarakan learning. Yang kedua, pengajar perlu menyiapkan waktu untuk mengembangkan dan mengelola pembelajaran sistem e-learning, seperti mengembangkan materi, menyiapkan asesmen, dan melakukan penilaian, serta menjawab dan memberi pertanyaan kepada forum yang disampaikan oleh peserta didik. Dan yang ketiga, pengajar perlu menyiapkan referensi digital dengan acuan peserta didik. Dan referensi digital itu yang terintegrasi dengan pembelajaran tatap muka. Yang keempat, tidak meratanya sarana dan prasarana pendukung dan rendahnya pemahaman tentang tatap muka. Yang kelima, diperlukan strategi pembelajaran oleh pengajar untuk
memaksimalkan potensi blended learning. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan yang sangat mendasar antara blended learning dan e-learning. Perbedaan tersebut diantaranya adalah: 1. Tempat belajar mengajar. Teknologi mengambil alih peran yang sebelumnya dimiliki oleh buku yang kemudian dikonversi dalam bentuk digital melalui materi berupa teks, audio, dan video. Untuk metode belajar e-learning ini, siswa dapat mengikuti pelajaran dimanapun dan dapat memilih waktu sesuka hati mereka. Sedangkan pada blended learning ini tidaklah demikian. Jika diibaratkan blended learning ini ibarat sebuah cetakan yang akan mengumpulkan pelajar dengan metode pembelajaran yang berbeda untuk mendapatkan gaya pendidikan yang lebih baik. Di sini, para pelajar pun dapat memutuskan untuk mendapatkan manfaat saluran sesuai dengan keinginan mereka. 2. Pengalaman dan mendapatkan pendidikan. Dalam metode pembelajaran berbasis blended learning terdapat rumusan pembelajaran, yang mana 65% dari metode pembelajaran yang dilakukan secara interaktif bersama satu golongan mahasiswa atau berdasarkan tugas-tugas yang harus dikerjakan. 20% merupakan waktu untuk belajar secara online, 15% merupakan waktu belajar secara formal atau tradisional. Dikarenakan metode pembelajaran yang berbeda ini dan pada saat melakukan interaksi yang lebih panjang, disinilah pelajar akan mendapatkan pengalaman berbeda, bukan hanya sebatas teori saja, namun memiliki kecenderungan untuk melakukan praktik implementasi dari teori yang didapatkan. Sedangkan pada metode pembelajaran e-learning, materi atau teori yang diterima oleh pelajar bisa saja jauh dari apa yang diharapkan, terlebih lagi jika materi tersebut dari pihak luar universitas. Hasilnya, teori yang didapatkan pun tidak lagi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelajar sebelumnya. Ini bukan mengartikan bahwa semua e-learning tidak baik, tetapi bagaimana layanan tersebut bisa dibuat oleh sesuai dengan harapan